Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto, nomor BP 1911131016 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang telah kami lakukan, yaitu praktikum Teknologi Penyimpanan dan Penggunaan. Di sini saya akan membahas 3 hal terkait dengan materinya. Yang pertama yaitu tentang pengaruh etilen, yang kedua yaitu tentang pengaruh kadar kritis, dan yang ketiga itu tentang pengaruh suhu terhadap penyimpanan. Baiklah, marilah kita ke topik yang pertama, yaitu tentang pengaruh etilen terhadap penyimpanan. Oke, di sini etilen merupakan senyawa hidrokarbon tidak jenuh berbentuk gas yang dihasilkan oleh jaringan tanaman hidup pada waktu tertentu dan pada suhu kamar. Etilen akan menguntungkan ketika meningkatkan kualitas buah dan sayuran melalui percepatan dan penyeragaman pematangan sebelum dipasarkan. Namun etilen memberikan efek yang merugikan karena meningkatkan lajunya dari senescen. Kemudian etilen merupakan gas yang penting dalam pemasaran produk pasca panen dan juga berpengaruh pada proses fisiologi dan biokimia dari tanaman secara keseluruhan. Pada bidang pertanian, etilen digunakan sebagai zat pemasak buah. Etilen mempengaruhi pemasakan buah dengan mendorong penimbunan gula. Jadi, dari hasil praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa gas etilen cukup mempengaruhi pada komponen fisiologi dari buah hortikultura. Pada fisik terjadi perubahan warna akibat pematangan buah yang dipengaruhi oleh gas etilen, sehingga pada hari terakhir pada masa penyimpanannya sudah banyak terjadi perubahan seperti perubahan pada warna buah, tekstur, dan lain sebagainya. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang pengaruh etilen untuk pemasakan buah, di sini kita akan langsung masuk ke pembahasan kedua, yaitu tentang bagaimana sih pengaruh kadar kritis. Mungkin langsung saja kita masuk. Yang pertama itu pengaruh kadar kritis selama penyimpanan. Jadi poin-poin yang akan sampaikan yaitu yang pertama, benih yang disimpan di tempat penyimpanan benih mempunyai unsur simpan tertentu karena benih merupakan benda hidup yang masih melakukan proses respirasi. Vigor dan viabilitas benih tersebut akan mengalami kemunduran atau yang lebih dikenal dengan istilah deteriosasi. Kemudian semakin lama mutu benih yang akan disimpan akan semakin berkurang dari kondisi awal. Oleh karena itu, hal ini sangat mempengaruhi mutu benih yang dihasilkan. Kemudian dari Harrington tahun 1972 dan McCormack dari tahun 2004 menguraikan bahwa hubungan kadar air dengan umur benih pada umumnya ialah bahwa untuk setiap kenaikan 1% kadar air benih, umur benih menurun setengahnya. Kemudian dari tinggi rendahnya kandungan air dalam benih memegang peranan yang demikian penting dan berpengaruh besar terhadap viabilitas dan pertumbuhan umumnya dari benih tersebut. Hal ini dikutip oleh Ens K. 1992. Jadi intinya, semakin besar kadar air maka akan semakin kecil umur simpan dari benih tersebut. Baiklah, setelah kita membahas dari pembahasan kedua tadi, yaitu tentang kadar kritis, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pengaruh suhu. Jadi pada praktikum ini dilakukan sebuah pengamatan tentang ikan yang disimpan di suhu freezer, suhu pendingin, dan suhu ruang. Pada pengamatan tersebut, saya melakukan pengamatan pada ikan tersebut dan melihat gimana bentuk dan apa yang terjadi pada ikan tersebut pada pengamatannya. Pengamatan dilakukan dalam 3 hari, namun dilihat dari jam ke-3, ke-6, ke-12, dan jam ke-24. Jadi, ketika ikan disimpan di suhu freezer pada jam ke-3, ikan masih terlihat normal. Kemudian jam 6, pada jam ke-6, ikan juga masih terlihat normal, sama seperti pada penyimpanan dari jam ke-3 tadi. Kemudian pada jam ke-12, belum ada nampak perubahan yang terjadi pada ikan. Ikan masih terlihat normal dan segar. Pada jam yang ke-24 masih belum nampak perubahan sama sekali. Jadi dalam 1 hari masih belum nampak perubahan dari ikan ketika disimpan di suhu freezer. Kemudian pada hari kedua, pada jam yang ketiganya ikan masih terlihat normal juga. Pada jam ke-6 masih sama juga seperti pada jam ketiga hari keduanya, masih terlihat sama gitu, belum terdapat perubahan yang mencolok. Kemudian pada jam ke-12 ikan masih sama-sama masih terlihat normal. Namun pada jam ke-24 ikan warna ikan
terlihat lebih berbeda dari biasanya. Kemudian pada hari ketiganya, pada jam yang ketiga, ikan memiliki warna yang cerah dan kelihatannya segar, tapi aromanya mulai merasa kuat. Kemudian pada jam keenamnya, ikan masih memiliki keadaan yang sama pada jam ketiga di hari ketiga. Masih kelihatan segar dan aromanya sangat kuat. Kemudian pada jam ke-12, ikan mulai menampakkan ada warna yang sedikit gelap, tapi masih ada bagian warna dan tekstur yang masih normal. Kemudian pada jam ke-24, aroma ikan mulai kuat dan sedikit gelap warnanya di bagian atas dan kepala ikan. Hal ini menunjukkan ketika ikan disimpan di suhu freezer, maka pembusukan yang terjadi pada ikan akan semakin lama. Oleh sebab itu, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pada pengamatan hari pertama, kedua, dan ketiga dapat disimpulkan bahwa ikan masih segar ketika disimpan di suhu freezer. Kemudian kita masuk ke suhu pendinginan. Pada hari pertama di jam ketiga, ikan masih terlihat normal. Kemudian pada jam ke-6-nya sama seperti pada jam 3 hari pertama, masih terlihat normal. Pada jam keduanya juga begitu, belum ada terdapat perubahan yang mencolok. Ikan masih terlihat segar. Kemudian pada jam yang ke-24, ikan belum terdapat juga perubahan. Jadi di saat di suhu pendingin ini suhunya kurang dari 10 derajat Celcius. Jadi ikan di sini masih belum ada perubahannya. Kemudian pada jam ketiga, aroma ikan masih normal saja dan masih terdapat perubahan, tidak sama sekali tidak ada perubahan gitu yang mencolok pada ikan itu. Kemudian pada jam ke-6 juga, cuman dari jam ke-6 ini ikan mulai terasa. Kemudian pada jam yang ke-12-nya, aroma ikannya mulai terasa kuat dan warna pada ikan mulai memudar atau pucat karena pengaruh suhu yang sangat dingin. Kemudian pada jam ke-24, aroma ikan terasa kuat juga. Warnanya mulai memudar juga dan teksturnya pun mulai melembek. Kemudian pada jam ketiga, ikan sudah mulai pudar atau pucat. Aromanya pun mulai kuat atau pekat yang dikeluarkan oleh ikan. Kemudian pada jam ke-6 hari ketiganya, ikan masih memiliki kondisi yang sama. Pada jam ketiga terlihat pucat. Kemudian pada jam yang ke-12, ikan sudah terlihat sangat-sangat pucat karena suhu yang begitu dingin. Kemudian pada jam yang ke-24 di hari yang ketiga, ikan sudah terlihat pucat dan aromanya pun begitu kuat, teksturnya pun melembek. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa suhu pendingin membuat ikan itu mulai pucat, ikan terlihat pucat dan tekstur dari ikan melembek. Kemudian kita masuk ke suhu ruang. Jadi pada jam ketiga ikan masih memiliki tekstur yang masih normal. Kemudian pada jam ke-6 di hari pertama ikan mulai mengeluarkan aroma yang kuat dan mulai memucat. Pada jam ketiga aroma pada ikan mulai ikut dan aromanya itu seperti aroma bau-bau busuk. Kemudian pada jam ke-24 aroma ikannya sangat pekat dan kuat, aromanya busuk, lembek dan pucat pada ikan. Jadi di sini pada suhu ruang 1 hari saja ikan disimpan, banyak sekali perubahan yang terjadi. Kemudian pada hari keduanya, pada jam ketiganya ikan berbau busuk, bertekstur lembek. Kemudian pada jam ke-6-nya ikan mulai membusuk. Kemudian pada jam ke-12-nya ikan membusuk ditandai dengan bau, tekstur, dan warna daging ikan mulai berubah warna. Pada jam ke-24-nya sama seperti pada pengamatan di atas, namun bau yang dihasilkan lebih menyengat. Kemudian pada hari ketiga, ikan membusuk dibuktikan dengan daging ikan, tekstur, dan aroma yang menandakan ikan tersebut busuk. Jadi pada suhu ruang banyak sekali terjadi perubahan pada tekstur ikan. Di antaranya mungkin pada hari pertama sudah terjadi begitu banyak perubahannya. Seperti warnanya sudah begitu sangat kuat, sudah mulai membusuk dan terdapat air di sekeliling ikannya. Kemudian pada hari yang kedua yaitu pada jam ke-24 ini sudah mulai menampakkan hal-hal busuk. Kemudian pada hari ketiga di sini ikan membusuk dibuktikan dengan daging ikan, tekstur, dan aroma yang menandakan ikan-ikan tersebut itu busuk. Jadi kesimpulannya pada pengamatan kali ini saya dapat menyimpulkan bahwa dari umur simpan pada ikan ditentukan pada tempat atau lokasi penyimpanan ikan. Suhu juga berpengaruh pada unsur simpan ikan. Pada suhu freezer, ikan bisa bertahan lebih lama dibandingkan pada suhu pendingin biasa. Begitu pula pada suhu ruang. Pada suhu ruang ini akan lebih gampang busuk dan sangat berbau dibandingkan pada ikan yang disimpan pada suhu freezer dan suhu pendingin. Oleh sebab itu dapat ditarik kesimpulan
Proses penyimpanan ikan sangat berhubungan erat dengan suhu yang ditempatinya. Sekian dari saya. Kurang dan lebih saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.